sekarang lagi sibuk apa sih? Lama jarang muncul lagi. Aku lagi merintis usaha kecil-kecilan di sini, buka warung ceker serigala, nasi rawon Malang, sama ceker pedas serigala sama suami. Karena tahu sendiri lah ya sekarang dunia permusikan kurang gitu ya. Jadi ya kita harus menerjang bagaimana cara bertahan hidup di ibu kota. Salah satunya ya beginilah, meskipun masih merintis. Oke, buka usaha rumah makan. Sejak kapan? 7 bulan 7 bulan ya? baru. Kenapa kamu milih usaha seperti ini? Apa ya? Awal mula seperti apa? Sebenarnya kan waktu 2 tahun lalu pas aku waktu sendiri ya kan mau menjianda itu kan aku punya keripik pedas jendes kan. Iya. Nggak jalan, masih nggak jalan karena udah selesai dan bermasalah sama yang punya sekarang. Yang punya keripik pedas jendes hilang di telan alam. Akhirnya aku pernah buka baju juga pajamas. Nah, pas aku udah punya suami ternyata suamiku pernah buka kalau di Jawa itu STMJ, susu telur madu jahe. Nah, tapi di sini diganti jadi susu rempah. Jadi semua makanan kita ini memicin, semua makanannya nggak pakai micin, terus semua rempah-rempah. Jadi yang nggak ada di sini, yang nggak ada. Ini kan aku di Kalibata ya. Jadi kita cari ini kan di sini semua ada makanan, mana nggak ada apa? Ya kan semua ada di sini. Nah kebetulan ceker mercon ini bukan mercon sih, ceker serigala ini belum ada. Jadi baru aku buka aja lah. Karena kalau makanan kan setiap hari pasti ada aja orang yang beli. Jadi pemasukan income tuh ada terus kalau makanan ya. Kalau baju kan nggak setiap hari orang beli baju. Seperti itu sih lebih. Dan karena dia yang bisa masak. Oh iya. Suamiku yang masak bukan aku. Berarti ini emang handle langsung kamu dan suami dong? Sayang, sini. Iya. Ayo bareng berdua. Karena dia yang masak. Oh iya. Dulu ya. Mau wedang ungu tapi nggak pakai susu. Bang wedang ungu nggak pakai susu ya. Nah, kalau makanan ke dia ya. Oke. Salam kenal. Ini kan kalian bikin usaha nih berdua bareng. Ini loh. Iya, ceker pedas ya. Ceker buronan serigala. Ini siapa sih yang awal mulai siapa yang punya ide gitu? Kalau yang punya ide namanya dia, kalau yang punya ide usaha saya. Kenapa Mas kan dulu kan dia ini kan seorang penyanyi, tiba-tiba mungkin kamu arahkan ke usaha nih, gimana nih? Jawabannya bisa jadi motivasi buat semuanya mungkin ya. Singkat jawaban saya adalah bisa jadi motivasi manakala nggak ada job terus mau ngapain. Ya kan, Biar nongkrong aja katanya, ayo nggak usah nongkrong aja tuh tiap minimal kan, hari. siapa tahu tempat ini dengan tanggung jawab di rasa, di kualitas makanan bisa mendatangkan teman-teman, ya kan, bisa jadi home base, kan. Karena alhamdulillah sampai detik ini Mas penyanyi dangdut loh di sini Mas. teman-teman jadi markas di sini gitu loh. Siapa aja sih boleh tahu gak sih yang sering datang sini? Ya keluarga besar Bahar, Elsa Bahar, Tildan, Evima Samba. Kalau Vicky dangdut, Prasetyo. semua penyanyi dangdut ada. Tapi yang kelas-kelas atas masih sedikit. Kalau kita teman-teman kita banyak. ada teman-teman band dari Hello, Baginda, semua di Ya. sini. Omsetnya seperti apa sih, cukup? Ya kalau untuk Memuaskan apa? omset cukup lah untuk kita ngasih gratis ke Boy Sahara kali ya. Ini gratis ini. Alhamdulillah ya Allah. Enggak, tapi itu adalah cashback tahunan. Jadi dalam 12 bulan dia makan, dia dapat free 1 piring. Killing here. Oke kali ya. Aku Mungkin kamu sendiri ada keinginan comeback gitu, mungkin nggak pengen jagain usaha terus, pengen lagi balik ke dunia Udah balik loh ini Mas, ini udah OTW balik loh ya. Aku baru bikin video klip tapi masih coba sambil ngurusin barang, kenapa nggak kurus-kurus malah buka kuliner, nggak kurus-kurus balik kok. Jadi kebetulan serigala nanti kalau pas udah mau launching nanti aku kabarin ya. Dia yang ciptain lagu buat Tiga Serigala, udah bikin video klip juga. Jadi cuma sekarang tuh bingung pemasarannya kan harus kadang-kadang tuh gini loh, dunia digital ya. Yang viral yang naik, lu mau nggak bagus mau gimana pun yang viral yang naik itu yang bikin kita kayak agak. Tapi jadi keluhan buat semuanya, kenapa yang nggak berkualitas lebih cepat viral? Iya kan? Itu semua akan sepakat gitu loh. Cuma iya aja viral ya kan? Maksudnya kita bisa aja yang nyeleneh gitu ya, tapi masa iya sih
kita terkenalnya karena gitu, tapi kalau lagi itu nggak terkenal, pasti nggak naik, kan susah ya, nggak viral gitu. Tapi ada masanya kok, dan kita yang penting berkarya aja lah saat ini. Kita berkarya, kita nggak tahu kapan Tuhan kasih rezekinya, lagunya meledak atau dapat tawaran yang menggiurkan gitu kan. Jadi strategimu apa nih? Udah tahu yang nggak semua yang berkualitas itu bisa viral. Apa strategimu nih? Strategi Strategi adalah tetap menjaga kualitas, gitu, terus tetap memproduksi sebaik mungkin. mempertahankan eksistensi ciri khas itu harus Ya, tetap. lebih tepatnya kalau dibilang rebranding oke. Terus lebih ini sih harapannya ke masyarakatnya biar lebih pinter deh, biar bisa konsumtif nih. Oh iya ini karyanya gini masa ya doang dar gitu meledak. Itu kalau strategi itu tadi pertahankan kualitas. Tapi kamu kan lahir di era digital masih belum ada. Sekarang comeback di era digital makin maju pesat. Pesat banget. Ada ketakutan nggak sih? Nggak ada harapannya gitu. Enggak. Nggak ya? Aku orangnya kayak maksudnya gini loh, apapun kalau kita lakukan dengan hati, kita nggak, zaman dulu juga dari zamannya kita merintis juga kita nggak tahu kan meledak kan. Yang penting karena kan kalau buat penyanyi itu kalau berharap meledak doang juga agak susah ya. Yang penting kita punya karya dulu aja, entah dari 10 karya mana nanti yang Allah kasih rezeki di karya yang mana gitu kan. Kan kita harus berdoa dan berusaha. Kalau berdoa terus tapi kita nggak ada usaha, ya apa yang mau dikasih kan kayak gitu. Jadi nggak pernah pesimis sih. Jadi cuman aku lebih suka bertiga ya. Jadi kalau solo itu aku agak kurang pede karena aku nggak bisa lagi yang gini-gini gitu, kayak malu aja gitu loh. Terus aku juga mau kasih warna lain, duet sama suami gitu. Entah. Dia ciptain lagu gitu. Ya kita nggak tahu kan dari 10 lagu itu sama Serigala sama suami, nah mana yang meledak kan kita nggak tahu. Kan ada usaha kayak jualan, nggak tiap hari laris. Tapi kan kita nggak tahu satu hari tiba-tiba dapat laris banget sampai tutupnya jam berapa, kan kayak gitu lah. Balik lagi ke usaha tidak akan mengkhianati hasil sih. Berarti dalam waktu dekat ini single apa album? Single. Single ya? Serigala. Karena single Serigala sama single duet. Yang duet ya? Dibarengin. Tak suring. Yang duet ini pengen tahu nih, udah baru sebuah wacana apa sudah Sudah jalan. Jalan. Baru 20%. 20%. Bercerita tentang apa? Bercerita tentang Happy aja ya. Nah lagunya Hah? Bahasa Jawa sih. bahasa Jawa. Bahasa Jawa Itu gitu Serigala. Jadi saya bikin lagu buat Serigala judulnya Ajur Hatiku. Gitu, menceritakan tentang bojoku dipek koncoku. Jadi Modelnya Vicky pasanganku diambil temanku. Terus untuk featuring bocorannya adalah wis cukup lek gonta-ganti. Kita duetnya. Sudah cukup kalau untuk kita gonta-ganti pasangan gitu. Dalam arti makan lauk sambal cumi, I love you sayang, will you marry me gitu. Oh, targetnya kapan nih? Tahun ini? Tahun ini dong. Tahun ini ya? Tahun ini dong. Sebenarnya sih targetnya besok, cuman lagi hujan. Target apa? Target kurus. Kan udah bisa dinikmati masyarakat, di launching mungkin Kalau yang Tiga Serigala yang Ajur Hatiku sudah ada di YouTube tapi belum video klipnya, baru lirik. Oh iya. Baru rilis. Sumpah ajar atiku, kowe dipek koncoku, teko temenan teko. Udah ikut nyanyi. Lagu Jawa berarti ya? Jawa. Lagu Jawa. Genre koplo berarti. Ya jaga-jaga mas, siapa tahu nanti kita nggak boleh nyanyiin semua lagu kan, ya udah lagu ini aja kan gitu. Jadi harus terus berkarya Kalau dan ada yang dia bawain penciptanya. lagu kita, Gratis. bawakan dengan cara yang baik ya. Iya. Gratis. Udah kan itu ya? aja, gratis kok. Iya, ntar somasinya kalau udah booming. Kalau sudah booming kan Kita bisa nuntut ya lumayan. gini sebenarnya kan apa istilahnya, nge-treat orang kan Sebagai pencipta macam-macam lagu ya. nih ya, sebagai pencipta lagu nih, bagaimana menanggapi kasus yang udah menurut pencipta lagu kalau lagunya tiba-tiba meledak dibawain orang dengan aransemen yang lain gitu. Iya, makanya Menuntut kan nggak gitu. Kalau soal tuntut menuntut kan bukan soal hasilnya sebenarnya, tetapi kepada lebih etikanya gitu. Etikanya apakah sudah dibangun dengan baik, komunikasinya sudah dibangun dengan baik, terus sistem kerjasamanya apa sudah dibangun dengan baik. Andai kata 3 kategori itu tidak mumpuni atau tidak tercapai, pasti akan ada masalah. Jadi tanggapan saya seperti ini adalah itu sah-sah aja sih.
ya kalau ada sebuah tuntutan somasi sah, karena kita belum tahu sedetail-detailnya. Karena albumnya dia semuanya ciptain sendiri. Awalnya itu kenapa kok bisa sampai pencipta tiba-tiba mensomasi? Berarti itu orang, kita kan jadi manusia kan, kalau sudah bisa menciptakan sebuah karya kan bicara hati, bicara rasa. Pasti ada istilah udah bawa aja, kasihan, rasa kayak begini, itu lebih tepat ke apa ya, kalau udah sampai di langkah somasi itu berarti udah terlalu Gedek kan mungkin ya, mungkin. wis gedek lah ya istilah Jawanya ya, wis gedek itu sih. Oke, terakhir kali ya, mungkin comebacknya kamu ini hanya untuk eksistensi apa memang untuk mencari pemasukan juga sih di sini? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya ya? Sebenarnya pemasukan pasti udah dari ceker segala, pasti ada setiap hari gitu ya. Tapi pemasukan dia itu lebih gede soalnya. Jadi harus tetap eksistensi lah, karena sudah cukup lah tidurnya Lia, sudah cukup lu 7 tahun vakum gitu kan. Berapa lama? 7 tahun. Jadi saatnya bangkit lagi, maksudnya ya untungnya dikaruniai suami yang untuk kita lagu, ya kan. Jadi Yang lebih untungnya itu dia masih punya semangat buat berkarya itu. Kalian masih hampir gak punya. Hampir down, udah lah nggak usah lah, gue udah tua gini. Tapi teman-teman udah ayo bisa gitu. Hampir down juga sih benar-benar. Berarti kamu komik didukung teman-teman penyanyi juga ya? Ya? Selain suami, Iya. teman-teman mendukung juga ya? Iya, sama aku pikir aku udah umur 41. Emang masih ada yang mau menikmati lagu-lagunya, kata dia gitu. Untungnya sih pada support. Terus kan aku kan memang masih komunikasi sama teman-teman yang lain gitu. Udahlah, ayo, banyak kok yang udah berumur tapi masih nyanyi gini-gini. Mas saya bertiga, tapi masih bisa split kan? Masih dong, masih bisa salto, masih. Itu karena itu dia- yang susah mempertahankan itu kan. Karena dia memang cenderung lebih mempertahankan kualitas, meskipun vakum tetap tidak terbatas kan gitu. Ya mudah-mudahan lah doa Totalitas. terbaik. Tapi kan 7 tahun vakum melihat perkembangan industri musik khususnya dangdut seperti apa? Apa udah nggak memperhatikan banget? Enggak banget, tapi paling ngeliat kalau ada yang audisi aja. Oh, Enggak. Waktu itu sibuk mas. Jadi gimana ngeliat penyanyi-penyanyi sekarang kamu menilainya? Apakah keren-keren atau bagus kok, maksudnya. Cuman aku gini ya, sekarang kan yang kita nggak bisa jadi idealis, maksudnya kak. Cuman yang aku sayangkan tuh banyak penyanyi yang kok balik lagi ke era dulu yang baju-bajunya terbuka, yang maaf ya goyangannya yang seronok, balik ke situ lagi ya. Padahal dangdut itu sudah sangat mahal, sudah diterima di kayak jamnya ambiar sekarang kan udah diterima di semua kalangan nih. Tapi kenapa harus ada penyanyi-penyanyi yang begitu gitu aja sih kadang-kadang. Meskipun aku dulu juga jogetnya begitu ya, tapi kan sekarang kalau saya joget begitu udah terkenal kok lagunya, apalagi dia cantik gitu. Itu aja sih. Ada yang sampai pakai BH doang kan, terus Iya. roknya pun ada semua di YouTube, semua YouTube buka aja. ya itu? Itu kan kenapa harus, padahal udah suara bagus, cantik, nggak harus gitu sebenarnya. Itu sih. Itu Ya, aja kembali sih. lagi sih ke konsumsi publiknya. Iya, makanya kan. Mungkin orang sukanya begitu ya, cuma sayang udah di. Berarti kamu menyayangkan ya itu penyanyi sekarang yang nggak senonoh penampilannya gitu ya? Balik lagi kan mas, jatuhnya kan balik lagi zaman dulu lagi gitu kan. Jadi kan bayang di YouTube itu. Iya, itu kalau TV ya nggak boleh lah di Ah. KPI. Iya. Iya, tapi memang kalau nggak gitu nggak viral juga kan. Tapi banyak yang nggak nikah, kebaya, ya kan viral. Ya memang kadang ya tergantung sih, cuman agak sayang sih kalau terlalu terbuka banget. Bukan kita nggak, lu juga kayak dulu gitu kan dulu. Sekarang udah enggak. Ada. Oke, cukup.